bukan kegiatan inti, dan pekerjaan penunjang di sektor strategis, terutama untuk bidang-bidang seperti pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenaga listrikan. Adanya batasan di luar daftar, terutama yang berkaitan langsung dengan proses produksi utama perusahaan, yang tidak lagi boleh menggunakan sistem outsourcing, ini juga memicu banyak komentar. Nah, kita ingin tahu seberapa banyak nantinya aturan ini bisa segera diberlakukan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan. Ada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja, Profesor Anwar Sanusi. Wawancara Pro 3. Selamat pagi, Prof. Anwar. Selamat pagi Mbak Risti, selamat pagi seluruh pendengar RRI Pro 3 FM dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Iya, Prof, langsung saja nih. Ini kan Permenaker nomor 7 tahun 2026 yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Ini kan kabarnya berlaku per 30 April 2026 ya? Ya. Nah, bagaimana Betul, nih? betul. Ketika outsourcing dibatasi hanya pada 6 jenis pekerjaan, ini dianggap menguntungkan pekerja kah, membuka peluang juga untuk menjadi pegawai tetap, atau ini malah menekan bagi para pengusaha nih, Prof? Silahkan. Ya, jadi gini ya Mbak, tentunya Boleh. ketika kami sampaikan dari sisi proses kita penyusunan peraturan menteri ini tentunya kita sudah mendasarkan berbagai pertimbangan, artinya kita juga memiliki rasionalitas ya untuk mengeluarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2026 ini. Nah, salah satunya kan di dalam amanat dari Bapak Presiden kan kita diminta untuk segera menyusun peraturan yang terkait dengan penata kelolaan alih daya ini. Sehingga prosesnya itu kita juga sudah lakukan dengan melakukan berbagai diskusi, dialog, termasuk juga dalam proses legal drafting pun kita juga kita melibatkan banyak pihak. Sehingga tentunya kita harapkan dengan adanya permen ini kan ada kepastian hukum lah, yang artinya itu bisa mengatur bidang-bidang pekerjaan apa saja yang itu bisa di-outsourcingkan, dialihdayakan. Tadi sudah disebutkan ada 6 bidang ya, ada 6 bidang yang itu menjadi bidang-bidang pekerjaan atau kegiatan yang bisa dialihdayakan. Ya. Nah, yang kedua tentunya kami tadi siapa yang menguntungkan? Ya kita harapkan ya dua-duanya ini adalah menguntungkan bagi pekerja, artinya di situ tidak ada satu lagi pemahaman bahwa outsourcing itu adalah satu bidang yang sangat tidak terbatas. Semua bisa di-outsourcingkan. Nah, tapi bagi perusahaan sendiri pun juga kita harapkan ini ada kepastian bahwa inilah yang bisa di-outsourcingkan. Mulai dari tadi layanan kebersihan sampai kepada pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, dan ketenaga gas dan ketenaga listrikan. Itu Mbak ya, artinya yang pertimbangan kita kenapa akhirnya kita harus mengeluarkan peraturan terkait dengan alih daya ini. Plus kami juga saya tambahkan bahwa alih daya ini kan menjadi bagian yang memang dalam keputusan dari Mahkamah Konstitusi, amar putusan itu kan kita kementerian yang mengurusi bidang ketenagakerjaan diminta untuk segera membuat aturan yang salah satunya adalah terkait dengan outsourcing ini. Demikian, Mbak. Oke, Prof, ketika ini sudah menjadi aturan yang harus mulai diberlakukan begitu ya per tanggal 30 April kemarin. Artinya kan tidak ada renegosiasi untuk hal-hal lain. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, apa yang akan dilakukan oleh Kemenaker? Ya, kami kan di dalam aturan itu kan sudah cukup jelas ya. Memang apa yang dilakukan ini ketika perusahaan pemberi pekerjaan itu melanggar ketentuan terkait dengan pasal 3. Pasal 3 ini kan mengatur tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang tadi di-outsourcingkan.
Maka di sini kan ada ketentuan. Pertama, tentunya kita peringatan tertulis sebagai salah satu bagian proses untuk kita tadi memperingatkan bahwa Anda ini adalah melanggar aturan, bahwa Anda tidak menjalankan peraturan yang sudah kita keluarkan. Ini yang kemudian sampai kepada adalah pembatasan kegiatan usaha. Nah, kalimat pembatasan ini kan bisa dimaknai dengan tentunya apakah kita melakukan suspending terkait dengan kegiatan perusahaan tersebut. Ini sesuatu yang memang nanti akan kita pertimbangkan sebagai hal yang kita bagian kita untuk melakukan penegakan. Jadi pada prinsipnya sanksi administratif ini kan kita lakukan sebagai bagian untuk kita melakukan pembinaan dan itu dilakukan secara bertahap. Oke, pembinaan secara bertahap. Nah, sejauh ini ada kendala nggak sih, Prof? Ya, begini, artinya tentunya begini, kami kendala ada ya, dan ini salah satunya adalah kami selalu dihadapkan di dalam situasi di mana tenaga pengawasan kami ini secara kuantitas kita kan masih kurang. Makanya kita saat ini sedang mencari solusi bagaimana kita mengoptimalkan berbagai pendekatan untuk tadi menjalankan fungsi-fungsi pengawasan ketenaga kerjaan kita ini. Dan ini yang sedang kita cari berbagai cara. Salah satunya adalah bagaimana kita mengoptimalkan adanya satu peran-peran dari digitalisasi atau bahkan mungkin dari peran-peran dari masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan atau membantu kita untuk melakukan pengawasan dengan memberikan informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bahkan termasuk serikat-serikat pekerja itu. Oke. Ketika misalnya ya Prof, ada kendala-kendala ya seperti yang kita ketahui bahwa mungkin selama ini ternyata perusahaan-perusahaan tersebut sudah mempekerjakan di sektor-sektor lain di luar 6 sektor yang ditentukan. Nah, ini kan berarti harus ada kesepakatan, kemudian tidak bisa juga hanya sekedar mengatasnamakan bahwa ini aturan kemudian melakukan PHK. Ini kan juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus disiapkan juga oleh pemerintah. Nah, solusi-solusi seperti apa sih, Prof, yang kemudian disampaikan ke perusahaan-perusahaan juga? Jadi begini ya, tadi ya betul ya, artinya kita ketika saat yang namanya aturan ini berlaku, kan ada yang namanya perjanjian-perjanjian alih daya yang sudah ada ya sebelum peraturan Permenaker ini terbit. Dalam ketentuan peralihan ini Mbak Astri ya, ini cukup jelas ya. Artinya ketika mulainya berlaku permen ini, maka perjanjian alih daya yang telah ada ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian alih daya tersebut. Dan jenis bidang pekerjaan alih daya yang ada di perusahaan alih daya dan perusahaan pemberi pekerjaan harus menyesuaikan dengan peraturan menteri. Nah, ini paling lambat 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Jadi memang masih ada proses. Di situ kalau misalnya tadi ada perjanjian-perjanjian yang memang masih berlaku, ya ini kita anggap masih berlaku sampai berakhirnya. Nah, ketika nanti akan berakhir, tentunya ini adalah ada semacam kita mohon untuk diarahkan, terutama adalah bagaimana kelanjutan dari para pekerja di luar dari 6 tadi yang di-outsourcing-kan untuk mungkin dicari jalan keluarnya atau skema exit-nya ya, agar tentunya tadi hal-hal yang kita khawatirkan, terutama mungkin akan ada ancaman PHK yang besar, ini tentunya kita bisa nyarikan solusinya. Oke, jadi sudah ada ya atau baru akan dicarikan nih Prof? Itu yang jadi penting juga nih. Ya, kan begini ya, artinya bukan baru dicarikan itu kan maksudnya gini Mbak, artinya kita kan memiliki instrumen yang dikenal namanya dialog sosial ya, tripartit ya, itu kan yang selalu kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah katakanlah mekanisme, sebuah forum yang memang kita untuk mencarikan solusi. Ya jangan sampai solusinya solusi yang adalah win-lose solution ya. Kan kita pengennya adalah win-win solution. Persis. Sebagai sebuah hal yang ingin kita capai itu. Baik kalau begitu. Prof, ada pesan-pesan lain mungkin terakhir yang mau disampaikan? Ya pesannya begini, artinya mudah-mudahan kita yang namanya dengan hadirnya Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini
Ini tentunya kepastian hukum tentang alih daya ini akan bisa segera kita kita peroleh ya. Yang kedua tentunya dalam beberapa hal nanti pelaksanaan kami sangat mengedepankan karena ada ketentuan peralihan ini sebagai bagian kita untuk mencari solusi yang terbaik di antara tadi pekerja dan juga pemberi kerja dan juga perusahaan alih daya itu sendiri. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Prof. Anwar sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Selamat pagi. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja. Wawancara Pro 3.